April. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, pemirsa di rumah, jumpa lagi dalam channel Rats Organic Official. Channel ini secara berkala mengupload info-info terbaru perkembangan dalam dunia percacingan. Nah, Bapak Ibu pemirsa di rumah, kali ini kita ngambil konten di salah satu mitra kita, Mbak Lulu ya. Ini lokasinya di desa Tenggeran, Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo di Kabupaten Malang ya. Alhamdulillah suasana di sini teduh gitu ya, teduh, sejuk, tapi tidak hanya itu. Area di sini juga menghasilkan cacing gitu ya, Mbak Lulu ya. Dulu sebelum dibuat cacing ini apa, Mbak? Ini Pak odot. Oh, sebentar. Iya. Ya. Ya. Sebelum ada cacingnya, ini kan saya tanami odot. Oh, Ya, odot, rencananya ya. mau ada kambing. Terus. Terus tadi nggak jadi. Gitu. Oh, ini padahal ini kandangnya kambing ini ya. Nggih, Ya, kandangnya terus. kambing. Terus kemudian awalnya saya ke cacing ini dulu kan pertama kali saya ke jamur ya. Oh, ternak jamur. Oh ya, budidaya Budidaya jamur. jamur. Terus Ya. saya bingung. Terus setelah hasil lognya itu dikemanakan gitu ya. Terus akhirnya saya browsing di YouTube gitu ya, ketemu RAJ. Oh iya, Terus terus. akhirnya saya tenjenengan ya WA dulu. Terus belajar dulu, terus akhirnya saya tertarik gitu. Kenapa saya tertarik? Ya itu kalau cacing kan ndak bibitnya nggak beli lagi Iya, gitu cuma Pak. sekali. Cuma sekali bisa dikembangkan. Iya. Mbak Lulu gabung RAJ dapat berapa lama ini sudah? Ini sekitar bulan April ya. April berarti sekitar 10 bulan. Udah 10 bulan ya. Oh. Awalnya kan satu paket dulu Pak ya, yang April itu. Terus kok perkembangannya pesat, terus kemudian saya ambil lagi satu bulan apa dulu ya? Agustus, sekitar Agustus. Ini yang pertama kali yang 2, satu paket 2, kemudian satu paket lagi 2. Terus akhirnya 4 bulan jadi 18. Oh, sudah. Sekarang sudah 18 ini ya. 18 apa? 18 lajur. Lajur gitu ya. Oke. Kalau Kak kehabisan blodong saya kembangkan lagi. Tadi saya kan nggak pede gitu Pak, takut cacingnya mati. Iya, blodong makanan maksudnya ya. Makanannya blodong itu kan kehabisan blodong, nggak tahu satu bulannya habis berapa kan saya belum tahu. Nah, kan mungkin proses ini saya tahu kira-kira blodongnya habis berapa nanti saya tahu. Tapi sekarang kayaknya dikasih ini ya Mbak ya, kotoran sapi ya itu ya? Iya, di kotoran sapi karena kehabisan blodong tadi Pak. Iya, di sini kan banyak peternak sapi. Sama sisa-sisa sayuran. Iya. Sayuran apa aja tuh? Tadi tak lihat ada itu, ada ya, ini apa? Kan di sini kan kebetulan kan saudara saya itu kan jualan sayur gitu. Ada kubis, kadang terong, timun gitu Pak. Kalau enggak habis kan dibawa pulang, terus saya kasihkan ini cacing. Berarti langsung gitu ya? Iya, langsung aja, enggak usah Pak fermentasi. Enggak usah. Udah fermentasi ya? Enggak usah Pak, langsung aja gitu. 3 hari kan sudah busuk ini Pak. Iya. Dan pasti habis itu pasti ya? Habis. Oh, iya. Jadi limbah pasar kadang membuang akhirnya ya, karena kadang sisa-sisa makanan seperti nasi apa itu saya taruh sini Pak. Supaya enggak mubazir makan ya, enggak mubazir. Jadi ya itulah salah satu enaknya ternak cacing itu
limbah-limbah yang ada di tempat kita itu bisa diberikan ke cacing ya sebagai tambahan makanan. Berapapun itu adanya, sak piring ya sudah langsung masuk gitu ya. Nah, tadi disampaikan Mbak Lulu. Oh ya, Mbak Lulu, aktivitas sehari-hari apa ya, panjenengan? Aktivitas saya kan sehari-harinya sebagai guru madrasah, ya, tepatnya di MTSN 7. Saya ngajarnya IPS. Ini mungkin saya juga tertarik ini buat nanti lomba karya ilmiah. Oh, lomba karya ilmiah. Iya. Apa topiknya nanti apa, Mbak? Ya, cacing itu apa mungkin masalah kan saya IPS ya, Pak. Mungkin Iya. yang saya ambil yang ekonominya. Oh, Mungkin berarti apa itu kayak apa ya? Ya tadi kan daur ulang sampahnya kan, misalkan sampah dari yang blotong tadi, kan itu bisa didaur ulang, dikasihkan cacing, itu salah satu kan. Oh itu. ya, untuk penelitian itu Ya, ya. Jadi misalkan itu. limbah pasar anggapnya begitu, Ya. satu sak nanti itu ya bisa dikatakan kan gratis sebetulnya, ya, gratis. Tapi tetap aja kita anggap ada nilai. Nanti kalau dikasihkan ke cacing jadinya berapa? Nanti kan ada kayak hitung-hitungannya gitu ya. 1 kilo cacing 20.000 misalkan ya. Lah Mbak Lulu ini kan gabung RAC sebenarnya belum 1 tahun, tapi ya alhamdulillah sesuai target. Biasanya 4 bulan pertama kan masa pengembangan. Dan Mbak Lulu ternyata sesuai target, setelah 4 bulan masa pengembangan sudah mulai setor rutin ya. Berapa Mbak Lulu setor rutinnya? Seminggu kira-kira 80. Ya, seminggu sudah 80 kilo ya, sesuai inilah, sesuai paketnya kan. 2 paket ya. Iya, 2 paket. Jadi seminggu 80-an, jadi 1 bulan di sekitar 2 sampai mungkin 2 kintalan lah sesuai dengan paketnya. Tapi kalau pas musimnya nggak hujan mungkin bisa lebih ya, karena waktu hujan memang agak sulit panennya. Karena cacingnya kemana-mana gara-gara cuaca, Pak. Cacingnya kemana-mana. Kan memang tempatnya Mbak Lulu ini ya di lahan begini ya. Jadi kalau hujan cacingnya kadang-kadang agak sedikit kemana-mana. Tapi kan gampang Mbak ngambilnya itu. Gampang. Kalau pas kemana-mana gimana Mbak Lulu? Dikembalikan ya, lagi atau gimana? Iya, dikasih. Kalau dulu pas ada blotongnya saya kasih blotong untuk memancing itu, Pak. Mancing balik. Kembali lagi nanti. Kalau pakannya habis nggih, kemana-mana lagi. Oh, iya. Biasanya kalau misalkan saya panennya kurang seminggu, saya kasih blotong pinggirnya itu, Pak. Biar yang yang besar-besar nggih ngumpul ke blotongnya, ke pinggirnya. Oh, mana ya? Berarti misalkan anggap aja Sabtu panen. Biasanya ngasih makanan kapan, Mbak? Di pinggir. Biasanya kayak saya ngasih makannya kan Sabtu Minggu. Iya, terus sama yang manen kan bisa Kemis itu manen, Pak. Kemis itu dipanen. Mana ya? Yang pinggir itu dikasih blotong. Katanya yang tengah kan enggak boleh nggak diambil. Jadi yang gede-gede kan senengannya mesti minggir. Nah, cara kayak kayak merangsang cacing minggir dikasih makanan. Iya Mbak Lulu, kalau ngasih makanan anggap aja nih kotoran sapi sekarang ini itu berapa lama sekali? Kalau ini kan Sabtu Minggu aja kalau saya ini pas saya libur. Oh, jadi ngasih makan cuma Sabtu Minggu sekali. Seberapa banyak itu? Ini biasanya kalau yang 1 kali 12 meter ini Pak. Kohi sapinya 2. Terus 2 arko, terus blotongnya dulu 3. Kalau pas lok jamur itu, lok jamurnya 2. Oh, berarti 2 arko. Memang salah satu campuran yang bagus Bapak Ibu pemirsa untuk supaya cacingnya cepat berkembang gemuk itu ya. Itu bisa ya. Ini pengalaman di lapangan campuran blotong dengan lok jamur gitu. Kalau kami blotong limbah-limbah pasar ditambah dengan serbuk kayu di tempatnya RAC gitu ya. Cuman kalau di Mbak Lulu kayaknya nanti pakai ini ya, kotoran sapi saat ini ketika masih kotoran sapi sama sayuran gitu. Kalau bisa nanti ada ininya Mbak, ada lok jamurnya ya. Karena musim hujan gitu, Pak. Musim hujan kayak kemarin. Oke. Terus tadi pertama cuma 4 lajur, kemudian berkembang menjadi 18 sampai hari ini.
Terus Mbak Lulu ada rencana pengembangan lagi karena lahannya kan masih luas ini. Nanti saya kembangkan mungkin bulan 5 ya Pak, nunggu pabrik gulanya buka. Nah saya kembangkan, casingnya saya ambil, kemudian saya taruh di sebelahnya situ. Bapak Ibu pemirsa, gini cara Mbak Lulu mengembangkan lajur-lajur begini itu dengan cara bukan bibit baru enggak. Apa itu? Apa Mbak? Casing yang habis panen saya taruh di situ. Ya, jadi kotoran kan pasti panen. Nah, kotoran yang sisa-sisa panen langsung dibuang situ. Jadi tidak ada yang terbuang. Jadi untuk pengembangan lajur-lajur baru itu dengan cara ya kita tinggal ngambil casing-casing yang sisa-sisa itu atau panen casing gitu ya. Kemudian kita langsung bikin baru. Lajur baru. Ya mungkin di situ kalau saatnya ditambahkan lajur itu sampai berapa Mbak yang sebelah sini aja 7 Pak. Nanti setelah 7 ya. Kalau sampai ke bawah ya banyak nanti. Ya. Jadi mungkin bulan 60 lajur cukup sampai bawah tapi sementara jadi, itu dulu. Mungkin bulan 5 ada rencana pengembangan 7 lajur lagi ya. Dengan cara sekali lagi ini tidak bibit baru bukan. Tapi kotoran cacing yang habis panen karena memang cacing itu telurnya banyak. Bagi yang gampang melihat, tapi kalau gak masih belum biasa melihat kotoran telurnya cacing, percaya aja ya. Kotoran cacing itu banyak telurnya, bisa langsung dikembangkan begitu. Ya. Baik. Mungkin kendalanya Mbak Lulu. Kendala ketika beternak cacing apa kira-kira? Yang pertama kali kendalanya itu kan saya belum tahu masih proses belajar Itu kan 1 bulan itu meludak Pak, itu cacingnya itu. Saya pindah ke situ belum ada pohon singkongnya. Jadi cacingnya itu kepanasan, enggak mau makan, enggak mau berkembang gitu. Malah kurus-kurus karena kepanasan. Akhirnya bulan bulan November baru saya kasih itu pohon singkong. Terus pas waktu cuaca kayak gini tuh yang sering hujan malam itu Pak, padet. Padet itu kan penggemburannya kan harus harus lebih. Misalkan seminggu 1 kali bisa 2 kali gitu. Ya karena hujan. Iya. Jadinya madet. Pas malam hari itu kan yang bahaya hujannya. Kalau makanannya ndak ada ya malah itu Pak kemana-mana cacingnya. Gitu kendalanya. Gitu. Oke. Untuk bentuk kolamnya sederhana ya. Jadi ukurannya 1,25 kali 12 yang biasanya 1 kali 12 langsung di atasnya dikasih paranet gitu. Jadi nanti bisa dilihat saat video ya. Baik, mungkin itu dulu. Barangkali Mbak Lulu ada pesan untuk teman-teman mitra masyarakat yang mungkin perlu ya kita semangat aja karena kita proses belajar. Nanti insya Allah kalau kita belajar terus mungkin nanti ada hasilnya. Itu aja Pak. Semangat pokoknya selalu kita bersyukur gitu aja. Ya memang kayaknya belajar itu menjadi kunci apapun kita pasti bisa lah. Apalagi cacing ini sebenarnya sederhana. Jadi kalau kita terus belajar itu ya pasti kita bisa gitu. Pengalaman kan mahal harganya memang. Gitu. Baik, itu Bapak Ibu pemirsa, terima kasih. Kita tutup. Mbak Lulu terima kasih juga ya atas kesempatannya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Bapak Ibu pemirsa, ini sebetulnya Mbak Lulu ya, ini kan cuma buangan-buangan dari casing. Waktu panen dikumpulin, kemudian ditaruh di sini gitu ya, kayak pembebitan. Nah jadi ini sudah ya ini medianya pakai murni kotoran sapi kelihatannya ya Mbak ya, sama sisa sayuran, sama sisa ini pemirsa. Nah mungkin bisa dilihat ini full kotoran sapi. Di sini anak-anak cacing benar-benar melumpuk gitu ya. Selain kotoran sapi, ini juga ini sisa-sisa sayuran. Ini habis berapa lama Mbak ini Mbak? 3 hari habis busuk, ya? 4 hari habis Pak. Oh ya gitu. Dan jadi
desain kolamnya sebetulnya ya sederhana ya Mbak Lulu ya, nggak ada paranet juga di sini. Nggak kepanasan Mbak kalau ini ya nggak kepanasan Pak. Aman ya? Aman. Iya. Nanti pas waktu kemarau kan ini sudah tumbuh tinggi. Ini saya coba yang kayak gini yang nggak pakai ini sementara percobaan dulu. Nggak pakai pembatas. Jadi ini aja. Bagus. Modelnya cuma gulutan tanah biasa. Terus langsung ditumbuhi kotoran sapi, sudah jadi sendiri sudah ya. Percobaan dulu. Ya percobaan. Oke. Ya.